Nah, betok nih. Halaman 85 ataukah? La haula wala quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain sya'un. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah kita dapat berhadir pada malam hari sebagaimana biasa. Dan bersalam ya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita pada malam hari ini adalah pada halaman 85. Yaitu di pertengahan lembar yang mana semalam itu pertengahan lembar la tadlub mali an kana lahu qabilan, artinya janganlah engkau menuntut balasan atas amal yang tiadalah engkau baginya mengerjakannya. Ya, memadalah daripada balasannya untukmu atas beramal bahwa ia menerimanya. Dahulu telah disebutkan bahwasanya semua perbuatan itu adalah perbuatan Tuhan. Sama ada ikhtiari bagi kita atau ittirar. Maka yang menjadikan amal kita adalah Tuhan pada hakikatnya, bukan usaha kita, dan usaha itu adalah pada zahirnya saja. Maka oleh itu tak patutlah kita menuntut balasan amal daripadanya. Juga telah disebutkan tentang pembalasan amal bagi hamba dalam dunia dan akhirat. Iza arada ayyuzhira fadlahu alaihi ya alaika halakan nasaban ilaika, apabila Allah menghendaki bahwa menzahirkan kelebihan atas engkau, niscaya dijadikannya engkau beramal dan dinisbahkannya amal itu kepadamu. Kelebihan Allah besar sekali, dizahirkannya atas orang yang dikehendakinya, yaitu dijadikannya dengan berbuat amal kebaikan, lalu dipanggilnya dengan katanya, hai hambaku, engkau ini orang yang taat beribadah, orang yang takwa, engkau aku berikan balasan atas amalmu. Ini hamba yang mendapat seruan Tuhan sangat marah kepadanya dan akan ditelitinya keaiban dan kecederaan amalnya itu, yaitu tentu saja amal ibadah yang kita kerjakan itu masih banyak kekurangannya dan kecelaannya. Maka oleh itu
Nyatalah amal itu ditolak oleh Tuhan. Kan situlah adalah terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau menuntut balasan atas amal yang tiadalah engkau baginya mengerjakannya. Nah, jadi di sinilah kelihatannya ada belainan lawan kita. Janganlah engkau menuntut balasan amal yang mengerjakannya itu kepada kita. Nah, paham enggak toh? Lah. Itu ngalih sedikit pemahamannya. Jangan kita menuntut pahala amal kita, sembahyang, puasa, berzakat, baca selawat, jangan menuntut pahalanya. Yang mana itu kada kita gawinya. Nah, itu. Paham lah tak? Oh, dan nah itu kada kita gawinya. Mbak siapa gawinya? Tuhan. Mau Tuhan lah kita kada. Nah, itu. Nah, kita kada Tuhan. Cuma artinya kita itu berucap, bepandir, bebacaan diucapkan oleh Tuhan. Nah, kayak itu. Kada kawa kita sorangan. Amun kawa ka Allah telah kada mejinakan. Kan banyak aja sebenarnya sudah ada sampaikan orang bemuntung lah, bailat, bagigi. Kada kawa pandir. Nah, karena Tuhan kada mejinakan. Nah, nang kita kawa pandir itu diizinakan Tuhan, dipandirakan oleh Tuhan, bacaan dikawakan oleh Tuhan, kita kawa bacaan. Kita ni kada kawan apa-apa. Lah, kita ni kada kawa apa-apa. Bacaan kada kawa, baik itu ini kada kawa, berdiri kada kawa, berjalan kada kawa. Lamun Tuhan kada mengizinakan, lamun Tuhan kada menghendaki. Jadi semuanya itu adalah dari Tuhan yang membuat kita kawa bacaan, yang membuat kita kawa sembahyang, yang membuat kita kawa mengerjakan segala macam-macam pekerjaan. Nah, kayak itu toh. Janganlah engkau menuntut balasan. Nah, jadi kita sembahyang tuh nah, jangan langsung minta balasan ya Tuhan, mana pahala ulun sembahyang. Jangan. Oh, karena apa? Oh, kada ikam gawinya, itu Tuhan yang mengerjakan ikam. Tuhan yang menyembahyang akan ikam. Ya kalau pahamlah. Ya kita sembahyang tuh kada kita ban kau sembahyang. Ayo berdiri kau sembahyang. Adalah harus benar. Kita itu disembahyangkan Tuhan. Nah, kita membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan muntung kita kamu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Di muntung kita diucapkan Tuhan kau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kita kada kawa. Nah, kada kawa. Percaya kada mau kada mau kita percaya. Banyak orang bamuntung tapi kada kawa bandir. Nah, lah. Ada muntung tapi kada kawa bandir. Tapi lain halnya seperti orang bisu tuh lain pulang kisah nih. Orang bisu tuh kenapa jadi bisu? Kenapa jadi bisu tahu lah. Bu, orang bisu tuh jadi bisu kenapa? Nah, orang bisu tuh sepasang. Bilanya bisu mesti tuli. Bilanya bisu mesti tuli. I-nya itu mulai lagi kanak-kanak mulai lahir tuli. Lalu orang pandar, orang macam-macam disambat orang, i-nya kada mendengar. Maka itunya kada kawannya menyambat, napa diucapkan orang. Nah, karena i-nya tuli, jadi setiap orang bisu mesti tuli. Ada bisa kada. Nah, jarang nang terjadi nang kata kecuali nang kenapakah lah. Setiap orang bisu mesti tuli. Nah, jadi aku biasa aku kisahkan katakan di Matapura di daerah mana tuh nah sebelah jembatan Bahari tuh. Sebelah tuh masuk ke dalam sedikit. Belang itu kawan membawa belang itu datangnya. Kada aku kada umpat, kawan nomor 2 nompat. Kawan nompat ke situ. Ngarannya Asran. Lehnya umpat ke aja kita belang udah merenanda. Jadi ujarano saleh tuh kader tuh bawai.
Aja tulak kita udah 2 aja, tulak betalu ke situ. Sampai ke situ, sekalinya ada orang main anak, orang mengayutna anaknya bisu. Kawan di bendernya, wah benar. Jadi nang berdua tuh tak kami tertawa berdua. Apa? Ada juga orang bisu tuh lah bernyanyi kalau aneh juga. Jadi bulik berdua limbah sampai ke rumah pulang ke ke asrama tertawa pulang berdua bado kisah. Nah. Lah sedikit itu lah. Nah, jadilah kembali kita kawa pandir alhamdulillah. Kita kawa mendengar syukur alhamdulillah. Nah, kita kawa mencium syukur alhamdulillah lengkap kita tak lah. Kawa melihat, kawa mendengar, kawa pandir. Nah, itu setelah. Nah, jadi di sini janganlah engkau menuntut balasan atas amal yang tiada engkau baginya mengerjakannya. Nah, semuanya kita kau berpandir kawan tadi, siapa nama mandirakan di kita kau pandir? Allah Ta'ala kita kada kawan. Allah Ta'ala jadi kita kau mempandir dah. Ia memadahlah daripada balasannya untukmu atas beramal bahwa ia menerimanya. Nah, jadi Bapak, Ibu-ibu lah, kita beramal tuh cukup baik diterima oleh Allah Ta'ala sudah sip. Amal itu diterima, ya sudah. Nah, sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang apa, diterima Allah Ta'ala, syukur. Sembahyang maghrib, sembahyang isya, diterima Allah Ta'ala, syukur. Nah, diterima sudah. Lah, jangan cari apa-apa lagi. Maafan dan rezeki kayak dijumpa untukmu atas beramal bahwa ia menerima diterima oleh Tuhan sudah hebat. Nah, coba kita beramal sembahyang apa semuanya kan diterima oleh Tuhan apa kabar? Diterima oleh Tuhan tuh iya sudah. Nah, kayak itu telah sama ada. Nah, dahulu telah disebutkan bahwasanya semua perbuatan itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, semua perbuatan kita kenapa aja kita gawe perbuatan Tuhan? Perbuatan Tuhan. Tuhan yang melakukan perbuatan kita berjalan di jalan akan Tuhan. Nah, kita dipandir akan Tuhan, kita mendengar akan Tuhan. Apa aja itu Tuhan yang manunya. Tapi mencuri bang perbuatan Tuhan juga lah. Nah, ambil nih orang perbuatan Tuhan juga lah. Pada hakikatnya memang perbuatan Tuhan juga. Tetapi jangan dipadakan perbuatan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengadakan ini baik, ini kada baik, ini boleh, ini kada boleh. Nah, itu sudah ada. Jadi lah itu toh. Jadi sebujurnya nang baik itu Allah Ta'ala menyuruh nang baik. Maka semua perbuatan baik itu adalah perbuatan Tuhan yang berlaku atas diri kita. Nang kada baik itu adalah iblis dan setan ataupun nafsu. Nah, Allah Ta'ala menyuruh nang baik. Ya memadalah daripada balasan untukmu atas beramal bahwa ia menerimanya. Nah, jadi kalau kita beramal diterima dan itu adalah perbuatan Tuhan. Sama ada ikhtiari atau orang kada sengaja. Nah, perbuatan Tuhan juga. Nah, ayo perbuatan kada sengaja perbuatan kita apa ya? Abalan. Perbuatan kita kada sengaja apa? Perbuatan Tuhan juga. Yo, ibu-ibu, perbuatan kita kada sengaja apa? Perbuatan Tuhan juga. Ini kan sengaja tadi lah. Sengaja kita berdiri, berduduk, berjalan apa macam guring, berabah, membaca mata. Perbuatan apa nang kita memperbuatnya kada sengaja? Wahin. Adalah kita anak wahin dan wahinakan lah, bunda nang wahin kada ada. Soranganannya ditahani, maya wahin juga. Batuk itu juga. Nah, itu perbuatan Tuhan tuh nangnya jelas. Nah, ikhtiari katanya apa? Ada yang kada ikhtiari, kada diikhtiarakan.
Maka yang menjadikan amal kita adalah Tuhan. Jadi kita beramal untuk kau Tuhan. Pada hakikatnya bukanlah usaha kita. Kada jadi kita kau beramal dah. Tuh kena kita beramal Tuhan kada mejinakan kada kawa. Nah. Tak patut kita menuntut balasan amal daripadanya. Nah, jadi sebujurnya kita tuh kada patut, kada wajar minta balasan dan Tuhan minta pahalanya. Oh Tuhan, mana pahalanya nih ulun sembahyang? Ada ayo, ada mau lah. Oh Tuhan, mana pahalanya ulun bersedekah? Oh Tuhan, mana pahalanya ulun ini puasa? Nah, kada. Juga telah disebutkan tentang pembalasan. Nah, apa di sini Presiden? Pembalasan amal bagi hamba dalam dunia dan akhirat. Nah, jadi pembalasan amal itu bisa di dunia Allah Ta'ala membalas, bisa di akhirat. Nah, apa yang dibalas di dunia juga? Juga telah disebutkan tentang pembalasan amal bagi hamba dalam dunia dan akhirat. Jadi bisa amal kita dibalas di akhirat juga. Kenapa? Dengan mudah aja kita beramal, kadang alih. Nah, di akhirat kain apa pahala. Nah, ini pahala ikam beramal, ini pahala ikam beribadat, ini pahala ikam sembahyang, ini pahala ikam tulakam musikit, tiap lingkangan dihitung. Nah, tiap kijip mata dihitung, tiap hinak dihitung. Iya kayak apa? Nah, banyaknya lah. Nah, semalam sudah ada aku kisahkan bahwa amal kita tuh, nang paling berharga tuh, nang ikhlas. Nah ikhlas. Apa contoh semalam? Orang bertakon di mana rumah RT? Oh tuh situ jar, sebelah rumah nang habang tuh, atau rumah hijau tuh kah? Adalah berniat. Nah aku supaya dapat pahala aku padahkan lawan siden ini. Nah ada. Berpahala tuh. Menyampaikan itu memadahkan orang tuh deh. Kayak itu aja. Nyaman benar. Baik, kita teruskan. Iza arda an yuzhira padlahu alaihika halaka wa nasaba ilaika. Apabila Allah menghendaki bahwa menzahirkan kelebihan atas engkau, niscaya dijadikannya engkau beramal dan dinisbahkannya amal itu kepadamu. Nah. Allah Ta'ala lawan kita inilah apa kelebihan Allah Ta'ala. Apabila Allah menghendaki. Nah, apabila Allah menghendaki, Allah hendak. Nah, Allah menghendaki kita nih bahwa menzahirkan atas engkau niscaya dijadikannya engkau beramal. Tuhan jadikan, Tuhan zahirakan kita nih tangkat 7 aja beramal. Baca selawat kah, baca yasin kah, baca apa amal ke-7. Nah, Allah Ta'ala menjahirakan lawan kita. Allah Ta'ala niscaya dijadikannya engkau beramal dan dinisbahkannya itu kepadamu. Nah, nang menyuruh kita beramal tuh, nama Allah kita beramal tuh Allah Ta'ala. Tangan kita menyebut tasbih, untung kita berucap, untung kita membaca selawat, untung kita membaca Al-Quran. Itu kelebihan Allah atas diri kita. Tuhan nang manukan, untung kita berucap, diucapkan Tuhan. Dijahirkannya, besar sekali. Dijahirkannya atas orang yang dikehendakinya. Nah lalu tang membaca Quran ya kita, tang baca selawat ya kita. Yaitu dijadikannya engkau berbuat amal kebaikan. Lalu Allah Ta'ala memperbuat kita, dijadikan Allah oleh kita kepada kita ketujuh berbuat baik. Nah, tujuh kita berbuat baik. Itu Allah Ta'ala lalu dipanggilnya, katanya, hai hambaku, engkau ini orang yang taat. Nah, jadilah boleh kowe. Jadi segala pekerjaan kita itu perbuatan Allah.
Jadi adalah orang kada paham. Ada wadahku tuh orang setrok, kada di sini kada jauh kampung. Orang setrok. Jadi tangannya ini kawa sebelah ngangkat. Sebelah ini kada kawa. Ini setrok tuh deh. Nah, nya kadang-kadang mengucap kira-kira itulah. Ini sebagai contoh. Ngarannya sipulan aja kan, kada usah kan ngarannya ada lah. Nah, jar, hati jar. Nah si anu nah jar. Nah. Ini Allah Taala nah jar. Allah Taala yang menggerakkan Nah, ini si anu nah kada kawa jar. Dah samanya sama keduanya. Nah, bergerak nang kada bergerak itu keduanya Allah Taala. Ini kada digerakkan Allah Taala, tangan sebelahnya digerakkan. Adanya nya kada paham. Nah jar. Nah, si anu nah menggerakkan nah jar. Ngarannya sambatnya. Ngarannya umpamanya aja nih umpama aja ngarannya jamhuri. Nah jamhuri nah jar. Nah anu jar. Anu kawa jamhuri. Ini tadi kada kawa. Ini Allah Taala nah jar. Allah Taala menggerakkan. Nah ini jamhuri. Nah kada kawa jar. Jamhuri menggerakkan. Tangannya setrok. Nah, padahal semuanya itu kedua-duanya adalah perbuatan Allah Taala. Ini diperbuat Allah Taala lah karena tangannya kada bergerak. Nah, ini kau bergerak, keduanya perbuatan Allah Taala. Nah, baik. Baik. Orang yang takwa akan kuberikan balasan atas amalmu itu. Nah, jadi orang takwa karena amal kita itu dibalas oleh Allah Taala di akhirat, orang balas. Nah, kadang-kadang di dunia juga. Di dunia apa Allah Taala mano bisa aja dengan kita kebanyak beramal, tang murah rezeki bisa. Tang sehat, ya badan disediakan Allah Taala karena orang ketujuh beramal bisa. Di akhirat lain pulang kan? Nah. Hamba yang mendapat seruan pujian itu merasa malu. Nah, jadi manusia dipanggil oleh Tuhan, merasa malu. Apa aja Tuhan? Engkau orang yang taat beribadat, orang yang takwa akan aku berikan balasan. Nah, padahal Allah Taala, engkau orang yang beribadat, orang yang taat. Nah, itu manusia sebujurnya nanti di akhirat merasa malu oleh Allah Taala. Dipanggilnya kayak itu, dipanggil Allah Taala. Dan kecut, halus awak jaga pasti kita. Halus. Karena ia mensyuhud atau memandang bahwa dirinya tidak memiliki amal dan sifat kepujian. Nah, kalau orang itu merasa bahwa ini kada bisa amal, bujur-bujur orang itu memahami kada bisa amal itu sebenarnya amal Tuhan yang berlaku atas dirinya. Tetapi jika yang mengaku sendiri, kalau inya mengaku bahwa perbuatannya Tuhan sangat marah pulang. Aku kau beramal, aku kau sembahyang. Sangat disarik Allah Taala juga pulang. Karena semuanya itu perbuatan Allah Taala. Kita kawalah mangkat takbir kalau kada diangkat takbir oleh Allah Taala. Kawalah rukuk kada kawa. Awalah sujud kada kawa, lamun kada disujudkan Allah Taala. Semuanya itu perbuatan Allah yang berlaku atas diri kita. Tuhan sangat marah bila kita mengaku itu dan akan ditelitinya keaiban dan kecederaan amalnya itu. Nah, lalu karena amal kita itu diteliti bujur-bujur oleh Tuhan, mana nang baiknya, mana nang kadanya. Nah, dipilih bujur-bujur. Jika kita tuh dipilih ya mana nang baras. Tentu saja amal ibadah yang kita kerjakan itu masih banyak kekurangannya. Nah, itu amal kita tuh kita seorang beramal tuh banyak kekurangannya. Kadang nang bagus semuanya dan kecelaannya. Maka oleh itu nyatalah amal itu ditolak oleh Tuhan. Nah, ditolak. Namun kebanyakan kecelaannya kadang kada bagusnya. Nah, kita mengaku amal kita, kada perbuatan Tuhan berlaku atas diri kita. Nah, itu payahnya lah. Baik, lanjutkan. Perhatikanlah. Tiap-tiap kita mengerjakan amal kebaikan itu
hendaklah dengan niat menunaikan perintah Tuhan. Nah, ira. Jadi apapun kita kerjakan, semuanya anak kita gawe itu kita berniat dalam hati nih, aku mengerjakan perintah Tuhan. Baca Quran, aku baca Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Kita sembahyang, berniat kita bahwa kita itu hendak melaksanakan perintah Tuhan. Serta meminta pertolongannya. Nah, kita minta pertolongannya, namun kita hendak kepada angkuh rasa kawak kada mungkin. Nah, dan melaksanakannya. Kita disuruh menilik usaha dalam mengerjakan supaya rukun dan syaratnya terpelihara. Nah, kita beribadah, nah kita sembahyang apakah harus kita tilik menilik usaha kita nih, nah usaha kita janganlah langsung aja berdiri. Nah, Allah Ta'ala berdiri. Waninya itu kafir pulang memerintahkan Allah Ta'ala berdiri. Kita didiriakan oleh Allah Ta'ala. Nah, apa jadi tadi? Kita disuruh menilik usaha dan mengerjakannya. Jadi usaha yang kita mengerjakannya, nah kita usahanya, tapi Allah Ta'ala yang mengerjakan kita. Allah Ta'ala yang membuat kita kau berdiri. Allah Ta'ala yang kau mau kita membaca usalli. Allah Ta'ala mengerjakan kita supaya kita kau membaca Allahu Akbar. Allah Ta'ala. Nah, kita ini ya kayak ibarat anak tuh nang kayak patung aja. Kayaknya itulah, tapi jangan kayak itu. Dalam mengerjakannya supaya rukun dan syaratnya terpelihara. Nah, jadi kita itu lamun kita ada juga 4 mengerjakan kayaknya nih. Lalu rukun dan syaratnya itu ingat kita. Lamun semuanya Allah Ta'ala kada ingat kita kada ingat di rakaat. Allah Ta'ala menggawekan aku. Allah bersimullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyembah. Kada ingat di rakaat pulang. Itu. Ada di rakaat pulang. Supaya terpelihara dan ditunaikan. Kerusakan dan membatalkannya mudah dijauhi. Nah, jadi lamun kita ingat, kita jauhi nang membatalkan. Nah, baik. Dan akunya setelah selesai mengerjakan, hendaklah kita tilik dan diakui bahwa amal dan taat yang kita kerjakan itu semata-mata nikmat dan anugerah daripada Tuhan. Nah, apalah itulah Allah kubulikilah. Pahamkah kada kubadahkan ini aja lah. Nah, setelah selesai Bapak, selesai sembahyang misalnya lah, setelah tuntung sembahyang, mengerjakannya hendaklah kita tilik dan kita akui bahwa amal taat yang kita kerjakan itu semata-mata nikmat dan anugerah daripada Tuhan. Nah, Bu. Kalau kita goreng. Ranai benar. Mahyati benarkah? Nah, kok kalau teguring benar Jadi kita limbah tuntung sembahyang. Nah, jadi sidin ini adalah setelah selesai mengerjakannya, tuntung sembahyang artinya adalah hendaklah kita tilik toh. Apa bedanya menilik lawan melihat semalam? Ya, Bu. Nah, menilik lawan melihat apa bedanya? Nah, menilik tuh penuh perhatian. Menilik lah. Kalau melihat tuh kada. Melihat itu aja. Nah, ada bedanya. Jadi sidin pengarang ini hebat benar. Hendaklah engkau tilik. Nah, tilik artinya bujur kita menghayati, melihat. Nah, engkau tilik dan diakui bahwa amal taat yang kita kerjakan itu semata-mata nikmat dan anugerah daripada Tuhan. Nah, itu. Jadi kita hayati, kita lihat, kita tilik
bahwa kita kalau mengerti ini bah untung sembahyang nih. Untung sembahyang sudahlah. Kita tilik, kita lihat semua pekerjaan kita itu semuanya anugerah, artinya pemberian Tuhan atas kita. Maka syukurilah kepadanya atas pemberiannya itu. Kita jangan menilik, usaha lagi supaya ujub dan riya dapat terhindar. Nah, jadi mbah sudah tuntung kita sembahyang. Iya nang memandam tuh nah tuntung sembahyang. Jangan mbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sur buka. Ada itu. Jadi lah kita hayati. Alhamdulillah aku dapat mengerjakan sembahyang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nang menolong aku kawa sembahyangan. Itu tah. Nah, dan supaya ujub dan riya dapat dihindari. Nah, jadi mah hebat juga aku nek kawa sembahyang hebat juga aku. Urang sebelahnya kan bisa sembahyang. Nah, aku benar sembahyang itu riya ngarannya ujub pulang. Nah, jadi sadari bahwa aku sembahyang, kawa sembahyang disembahyangkan Allah. Aku berdiri didirikan Allah. Aku baca Fatihah diucapkan Allah. Nah, dan ini ada ini tadi kita manunya waktu kita sudah tuntung sembahyang, berdoa sudahlah, berdoa astagfirullahaladzim. Lalu kita hayati sembahyang kita tadi nang kita gawe tadi itu perbuatan Allah yang berlaku atas diri kita, bukan perbuatan kita. Nah, supaya ujub dan riya dapat terhindar. Nah, jadi supaya ujub, artinya ujub tuh tahu lah ujub. Ujub tuh ajaib, arti ajaib tuh rasa hebat. Nah, jangan diri kita merasa hebat, kawa sembahyang ada, jangan. Nah, supaya ujub dan riya artinya hendak ketujuh di diri orang, dia didengar orang. Nah, itu riya lah dapat terhindar, supaya jangan ada dalam diri kita itu daripadanya. Lalu habis. La nihayata li muzammika inna arja'aka ilaika wala tabruk madatuhika in azhara judahu alaika. Tiada berkesudahan kecelaan engkau jika dikembalikannya engkau kepada engkau. Nah. Jadi sebenarnya tiada berkesudahan kecelaan engkau. Arti kecelaan itu kan ada bagusnya di dalam diri kita nih. Ada kesudahannya banyak benar. Kalau mencari kecelaannya nang kada bagusnya diri kita nih. Apabila dikembalikannya kepada engkau, kembali kepada diri kita dah. Yang kita lihat diri kita apa-apa nang kesalahan kita. Tiada habis kepujiannya. Tiada habis kepujianmu jika ditampakkannya kemurahannya atasmu. Tadi telah disebutkan bahwa tiap-tiap yang akan dikerjakan hendaklah minta pertolongan serta pemeliharaan dan bimbingan supaya segala pekerjaan itu dapat selesai dengan baik. Nah, baiklah kita berkilah. Nah, itu deh. Tiada berkesudahan kecelaan engkau. Kita nih di diri kita nih banyak benar kecelaannya, banyak benar kada baiknya. Jika dikembalikan engkau kepada engkau, bila kita berikan kepada diri kita nih banyak benar. Apa aja di sini? Tiada habis-habisnya pulang kepujianmu jika ditampakkannya kemurahannya atasmu. Nah, bila Allah telah melihatkan orang kita, kepujiannya pulang di bedah kita ini banyak juga. Ini apa? Disebutkan bahwa tiap-tiap yang akan dikerjakan hendaklah minta pertolongan serta pemeliharaan dan bimbingan supaya segala pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, jadilah kita hendak sembahyang pulang lah kita hendak. Nah, apa caranya kita sembahyang? Telah disebutkan bahwa tiap-tiap yang akan dikerjakan hendaklah minta pertolongan. Nah, jadi kita hendak sembahyang minta pertolongan Allah Taala dulu sembahyang. Sudah kamat, sudah bodoh lah artinya lah. Sudah kamat, hendak berdiri sembahyang. Berdiri sembahyang. Sudah ada kesakan semalam lah. Berdiri, mandak banget sajadah sudah lah.
Apa aja kita dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, nak sembahyang dah. Jangan nang lajur aja. Apa artinya? Mungkin dari kita sembahyang yang dahulu tadi sampai ini ada kesalahan lawan makhluk. Kesalahan lawan manusia. Kesalahan lawan binatang, kucing enggak ada tahunya dipukul. Nah, itu kan apa aja mah iwak panggang dah. Sama anak juga barang. Nyanaknya makan. Lah atau sesama manusia. Nah, itu kita hindari itu. Kita jadi itu kita istighfar tuh nak sembahyang tuh gunanya. Astagfirullah. Jangan sembahyang tuh membawa dosa, jangan lagi habiskan dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, la haula wala quwata illa billahil. Itulah mun kawa, Pak, buai semunyaan itu kita hayati bujur-bujur lawan hati kita. Astagfirullahaladzim, aku minta ampun lawan Allah Ta'ala. Mulai nang asar tadi nah ke maghrib ini mungkin ada salah macam-macam aku panderan nang kada bagus. Tahu, ampun, astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwa, yang tidak ada lain daripada Dia. Al-Hayyul yang hidup, Al-Qayyum berdiri sendiri. Alladzi la ilaha illa huwa. Bagi astagfirullahaladzim atubu ilaih dan aku bertaubat kepadanya. Minta ampun Allah Ta'ala. Nah, anak sembahyang tak? Nah, anyar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu jangan tertinggal. Lawan itu masuk akan dalam hati bujur-bujur apa arti la haula wala quwata illa billahil azim? Artinya aku ini tidak ada daya upaya. Berdiri didiriakan, melihat dilihatkan, mendengar didengarkan, melingkang dilingkangkan, semuanya tidak ada daya kita nih. Adalah daya, tidak? Nah, aku nih kada kawa daya, kada berdaya, kada betongkat. Diambil sudah. Diambil kekuatan berdiri. Kada kawa belingkang sorangan. La haula wala quwata illa billah. Itu hendak sembahyang lah. Nah, la haula yang tertinggal itu la haula wala quwata illa billah. Tidak daya, tidak ada kuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku sembahyang nih kada aku pandai sembahyang, tapi disembahyangakan oleh Allah Taala. Jangan Tuhan nang sembahyang. Nah, disembahyangan Tuhan jadi kau sembahyang. Disembahyangakan kada lamun Tuhan nang sembahyang. Nah, itu orang nang banyak orang nang banyak salah pemahaman doh. Apa? Nah, padahalnya ia orang tak akui Tuhan. Nah, ini nang sembahyang tuh nya Tuhan jarnya. Nah, itu salah benar. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita sembahyang tuh disembahyangkan oleh Tuhan. Aku ini tidak ada daya upaya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya usalli ini rajak mana aku koyan ini adalah hanya usalli fardal maghribi atau usalli fardal isya. Usalli fardal isya. Apa isinya? Allahu akbar. Aku sembahyang fardu isya. Yalah. Nah, lamun kita kada bahaula wala quwata illa billahil azim tadi, bisa kita tersalah, bisa kada membadak kebadakan dia, kada badakan salah. Allahu akbar. Aku sembahyang. Itu apa janganlah fardu maghrib. Aku sembahyang. Harat banar aku kawa sembahyang. Nama aku seorang artinya. Nah lah, aku sembahyang. Artinya aku kawa sembahyang. Kada disembahyangkan Allah Ta'ala. Itu artinya toh mengalih benarlah inilah aku sembahyang. Kita niat kita Allah, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jadi makmum Allah Akbar. Nah, itu toh lah kita nang bocap aku sembahyang tadi. Lah. Maka kita kada kuasa, maka kita kada kawa. Berarti kita mengaku lah. Hilangkan tadi sudah waktu hendak sebelum angkat takbir la haula wala quwata illa billah. Waktu nak angkat takbir itu Bang kita melepaskan sudah aku ini kada ada daya upaya, semuanya gerak ini gerakan Allah Taala, semuanya ucapan ku ini diucapkan oleh Allah Taala. Lepas sudah. Nah, itu toh. Nah, mana kita Allah Akbar aku sembahyang, aku no sembahyang. Salah tak? Salah benar. Tapi aku disembahyangkan. Tapi pulang Allah Akbar, aku disembahyangkan oleh Ta'ala kada sah pulang. Putar takbir. Allah, aku disembahyang oleh Allah Ta'ala. Allah Akbar, kada sah.
Jadi tetap aja Allah, aku sembahyang, aku disembahyangkanlah. Aku sembahyang fardu maghrib tetap aja, tapi sudah kita lapaskan waktu kita ujar orang bahar itu istibdal. Waktu hendak berdiri waktu kita berdiri pertama kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Aku ini tidak ada daya upaya apa-apa, semuanya ini perbuatan Tuhan yang berlaku atas diri kita. Hanyar usalli. Kada apa-apa lagi. Nah, baik. Kita lanjut. Nah, menit ini lagi tadi sambungan dan anu tapali kacanya. Mana tadi? Oh, sebelah sinilah. Sampai waktunya. Enggak di situ aja dulu lah pula. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin. Nah, waktunya sampai. Jadi mudah-mudahan kita panjangkan umur. Masih ada kesempatan kita sebelum Ramadan ada lagi lah. Masuk Ramadan sudah lah. Nah, jadi kita Ramadan masih tetap baca ini, tapi waktu subuh. Nah, subuh Kamis. Nah. Jadi atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, atas kekurangannya maaf. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain. Al-Fatihah.